Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizal Anggoro. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai uh, bagaimana cara membuat daftar lampiran pada Microsoft Word, di mana biasanya daftar lampiran itu memiliki penomoran halaman yang berbeda dari halaman pada bagian utama dari laporan tersebut. Kemudian, gimana kita cara membuat list of appendix atau daftar lampiran pada bagian awal dengan nomor halaman yang berbeda. Nah, saya akan mencoba menjelaskan cara pembuatannya dari awal, di mana tugas tersebut untuk memenuhi tugas saya sebagai PIC 5 untuk tugas ujian tengah semester mata kuliah Tech Skill, di mana saya bertugas sebagai PIC 5. Tugasnya yaitu explain how to make the list of appendix from the beginning. Saya menjelaskan bagaimana cara membuat list of appendix dari awal. Di sini ada ketentuannya. Jadi di sini kita diminta untuk membuat 3 lampiran, di mana penomorannya itu A1, B1, C1. Nah, di sini ketentuannya. Lampiran A1 itu isinya kuesioner, di mana di sini link kuesioner harus aksesibel dan use linear scale. Oke, pakai linear scale ya. Saya sudah sempat membuat kuesionernya. Saya coba buka kuesionernya mungkin. Saya membuatnya melalui Google Form. Nah, ini yang sudah saya buat. Linear scale, seperti ini. Linear scale itu seperti ini. Oke. Langsung saja kita masuk ke appendix. Oke. Di sini kita blok saja ini. Kemudian gimana caranya? Nah, di sini nih halaman 22. Di sini halaman 1. Kenapa bisa seperti ini? Karena kita buat di sini itu section break. Section break itu gimana cara membuatnya? Kita bisa layout. Misal di sini. Kita di akhir ini sebelum ada section break. Tentu saja ini belum ada. Kita ke break. Kemudian next page. Nah, dia akan section break. Jadi, ketika kita udah ubah nanti format halaman ini, dia tidak akan mengganggu halaman 22 ini. Formatnya misalnya jadi A1, ini tetap 22. Seperti itu fungsinya. Oke. Selanjutnya kemudian kita membuat lampirannya. Ini kita blok. Setelah kita bikin section break, kita ke home, kita ke multi level list. Nah, saya sudah sempat membuat sebelumnya. Nah, ini isinya itu seperti apa multi level list. Nah, kita ubah di sini pakai number style of list levelnya ABC ya. Karena kita akan membuat lampiran A, lampiran B, lampiran C. Lampiran A1, B1, C1 gitu. Kita pakai ABC. Kemudian di sini awalnya itu cuma A saja, A, B, C gitu. Karena kita akan membuat lampiran, di depannya kita kasih tulisan appendix. Ini kita nulis sendiri. Appendix. Atau mungkin lampiran gitu. Nanti tulis lampiran itu juga bisa. Tergantung kita mau seperti apa. Kemudian setelah ini, agar kita bisa membuat nanti daftar lampiran di bagian awal, dan nanti kita bisa bikin daftarnya kan nanti kita akan mengeklik di bagian insert label sama insert figure atau apa dan lain sebagainya. Ketika ini kita buat heading 1 karena dia nanti kedetek di ketika kita membuat penomoran pembuatan daftar lampiran. Nanti saya jelaskan ketika sudah sampai ke situ. Nah, makanya kita link level to style-nya kita masukkan heading 1. Kemudian kita klik OK. Nah, dia muncul ini. Ini kita hapus saja. Tadi saya klik manual. Nah, oke, sudah ke appendix A. Kita enter. Nah, di sini kita kan akan membuat kita coba buka yang TS yang sudah jadi punya saya. Kita akan membuat seperti ini. Kita akan membuat appendix A1 text questionnaire dan link. Oke. Di sini kita buat dengan cara di references, insert caption, kita pilih appendix. Nah, kita masukkan itu numberingnya, include capture number, kita ke 1, 2, 3.
A-nya itu udah mengikuti heading. Nah, 1, 2, 3-nya nanti buat stripnya. Nah, di sini just operatornya strip. Nah, kaitan karena balik lagi ke ketentuan tadi. Nah, index 1 kan. Nah, kita masukkan ke situ. Kita pencet OK. Nah, appendix A1. Nah, kita klik OK di sini. Nah, appendix A1. Oh, maaf. Saya ada yang lupa. Insert caption, appendix A1, spasi, apa yang diminta. Teks kuesioner dan link. Teks kuesioner dan link. Kita klik OK. Nah, sudah sampai di sini. Nanti yang itu yang akan ditarik ke bagian daftar lampiran. Kemudian di sini kita isi lampirannya kan yang diinginkan. Kita di situ cantum ini. Misalnya kita tulis klik di sini untuk melihat kuesioner gitu misalnya melalui Google Form. Nah, bagaimana cara kita membuat agar aksesibel? Nah, kita blok ini, klik di sininya ini kan mau kita jadikan hyperlink nih. Nah, kita blok di sininya, kita klik kanan, kita link. Nah, kita mau linkkan kemana? Kita mau linkkan ke ini, form ini. Di sini kita share, saya lihat linknya, kita perpendek saja URL-nya, kita salin, kemudian kita masukkan ke sini. Browse page, nah addressnya, alamatnya kita masukkan ya. Oke. Jadi kita ketika kita kalau di Word kan harus kontrol dan klik kan, beda dengan di PDF. Nah, kita kontrol, kita klik. Maaf, di laptop saya harus sampai 3 kali kliknya. Nah, di sini kita jadi loncat ke link tersebut. Nah, ini formatnya seperti ini. Nah, ini pertanyaan dan ini tulisnya. Nah, kita sudah selesai di appendix A1. Kemudian kita akan membuat ke untuk appendix B1. Nah, kita di sini saja, kemudian kita ke layout, ke bridge, next page. Nah, kenapa next page lagi? Karena kita akan membuat B1 penomoran halaman dengan format beda dengan ini. Itu sama, tapi B gitu. A1 mungkin nanti misalnya ada A2, A3, A4 gitu. Nah, di sini kita beralih ke lampiran B. Nah, makanya kita bikin next page biar menjadi section break. Nah, setelah section break di sini. Nah, di sini kan ini masih A1. Bagaimana biar menjadi B1? Nah, kita bikin info blok. Kita appendix-nya ini kita klik agar terblok seperti ini. Kita ke home, kemudian kita format painter. Nah, format painter ini gunanya untuk ada deskripsinya di sini. Nah, kemudian kita klik di tempat mana kita akan menaruh appendix B. Klik, nah dia akan otomatis menjadi appendix B. Nah, setelah ambil appendix B dan kita bikin section break tadi di sini, maka secara otomatis halamannya menjadi B1. Nah, apa yang diinginkan dari appendix B, ketentuannya apa? Kita lihat di sini. Appendix B1 responses. Nah, ini kita akan melihat respon dari kuesioner yang telah kita bikin. Page number B1 sudah sesuai. Correct responses, link and accessible. Nah, kita cantumkan linknya juga. Seperti tadi berarti klik di sini untuk mengakses. Oke, kita enter dulu di sini. Kita insert. Maaf, kita references. Insert caption, appendix B1. Appendix B1 misalnya kita mau tulis respon apa misalnya seperti yang sudah saya buat saja. Appendix B respon saja misalnya respon gitu. Nah,
di sini itu appendix B respons saja. Oke, berarti sudah sesuai, sudah mendapatkan respons. Kemudian kita akan membuat agar link tersebut accessible dan kita cantumkan link di sini agar tinggal di kontrol klik saja nanti ketika yang membaca ingin buka. Jadi kita tulis seperti tadi, klik di sini untuk melihat respon melalui, kita kan responnya itu pakainya ini Excel yang dari Google Doc gitu kan. Nah, kita tulis saja klik di sini untuk melihat respons gitu. Respons saja gitu. Nah, seperti tadi klik di sininya kita copy. Nah, sebelumnya sebenarnya saya sudah mempunyai, nah di sini responsnya. Jadi link ini kita copy. Sebelumnya pastikan kalau bagian share ini, maaf ini karena yang membuat rekan kelompok saya. Nah, di sini pastikan kalau misalnya ini yang membuat saya misalnya kayak ini, pastikan di bagian share ini settingannya setiap orang mempunyai link dapat membuka agar aksesibel. Kalau di private berarti mau kita share linknya pun orang lain tidak bisa membuka. Pastikan sudah keterangannya itu untuk bagikannya, untuk share-nya itu setiap orang mempunyai link dia bisa mengakses. Ada intinya seperti itu. Kemudian appendix B, ini klik kanan, link, kita browse page, kita kontrol V, ini sudah jadi, kita kontrol. Di sini kita sudah masuk ke bagian responnya, respon yang sudah mengisi kuesioner kita. Ya, pada tanggal dan jam berapa, nama, umur, tentang umur, isi-isian mereka di kuesioner. Oke, sudah selesai appendix B. Untuk appendix C, sama caranya, tinggal kita ulang saja langkahnya. Ini kita layout, bridge, next page, kita beralih ke sini. Kemudian appendix B kita blok, ke home, format printer, kemudian kita klik di tempat kita akan membuat lampiran C. Nah, sudah jadi. Kita pastikan halaman sudah berubah. Kemudian kita references, insert caption, appendix C1 itu screenshot kegiatan kelompok. Nah, oke. Kita pastikan dulu ya. C itu activity screenshot page number C1, the all member page is one screen, in one screen. Oke, di sini misalnya kegiatan sedang kelompok saya copy aja gambarnya. Nah, di sini kita lampirkan. Enter, Ctrl V. Nah, sudah. Di sini anggota kelompok saya, ini saya menunjuk. Karena kita melalui tim, mungkin untuk gambarnya kurang bisa proporsional karena secara cara menunjuk ketemu. Nah, di sini ketentuan kan nama harus jelas, sudah wajah terlihat. Kemudian kita membuat daftar lampiran. Lampirannya sudah kita buat sesuai dengan ketentuan penomoran halaman. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian daftar lampiran. Nah, tabel of content-nya kita update dulu. Nah, sudah terupdate. Pendek A, B, C. Sudah. Kemudian list of tabel tugas PIC 4. Nah, list of tugas. Tadi saya update setelah saya delete semuanya itu, saya update jadi no tabel of feature enter font gitu kan. Nah, sekarang kita update
Nah, setelah kita update, karena tadi sudah kita buat, cara membuatnya seperti apa? Sebenarnya seperti kita coba buat manual ya. Insert tabel of video. Kemudian apa yang kita mau ambilkan di sini ada tabelnya itu kan appendix, yang mau kita ambil kan appendix lampiran gitu. Nah, sudah kita klik, klik, udah sesuai semua, kita klik OK. Dia akan otomatis seperti itu. Nah, lampiran 1 bisa 71 nomor halamannya. Jadi sudah sesuai dengan ketentuan. Nah, sesuai sudah sama dan dia tidak mengganggu halaman sebelumnya. 1, 2, kemudian lanjut. Kemudian itu saja yang dapat saya jelaskan, dan kita pastikan tidak berubah ketika kita mengupdate sesuatu, table of content, kemudian default tabel, saya kita update, kemudian di sini juga kita update, di sini kita update juga tidak ada yang berubah, yang tidak ada yang berubah. Nah, dia sudah sesuai, dia ngedetek berada di halaman berapa, dia akan mendetek di sini. Jadi seperti itu yang dapat saya jelaskan bagaimana cara membuat daftar lampiran dengan cara disisipkan, bukan diketik manual, dan penomoran halaman yang tidak mengganggu halaman sebelumnya dengan format halaman yang berbeda. Sebenarnya kesimpulan saya di mana Microsoft Word itu sebenarnya ada banyak fiturnya gitu yang perlu kita gali. Sebenarnya itu sangat mempermudah kita dalam membuat sebuah karya tulis atau laporan tugas akhir tanpa kita harus bingung. Apabila kita nggak tahu, kita mungkin bingung gitu. Ketika ada halaman yang berubah, ketika kita ketik manual ya, kita halamannya, daftar tabelnya, daftar lampirannya, kita ubah manual satu persatu. Tapi apabila kita tahu ada fitur-fitur apa saja yang ada di Microsoft Word, kita akan dipermudah dengan cara update saja gitu loh. Jadi setiap daftar gambar, daftar isi, daftar lampiran gitu, tinggal kita update saja gitu loh. Semudah itu sebenarnya apabila kita mengetahui konten-konten yang ada di dalam Microsoft Word. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang, sampai jumpa di kesempatan lain waktu. Terima kasih.